mengejutkan. Benarkah tiga hal ini penyebab gempa dan tsunami di Palu? Tepat pada hari Jumat kira-kira pukul 17.13 rangkaian gempa bumi dengan magnitudo hingga 7,4 mengguncang Sulawesi Tengah dan menimbulkan tsunami di perairan Palu dan sekitarnya. Berbagai bangunan, seperti rumah warga, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan bangunan lainnya rusak parah, ambruk sebagian atau seluruhnya dan tersapu gelombang. Jembatan Ponulele yang menjadi ikon kota Palu roboh setelah diterjang gelombang tsunami. Sementara itu, jalur Trans Palu Poso Makassar tertutup longsor. Ratusan orang meninggal dunia. Masih banyak yang hilang dan belum ditemukan. Puluhan hingga ratusan orang diperkirakan belum dievakuasi dari reruntuhan bangunan. Sementara itu, ribuan orang mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Mereka kekurangan makanan dan pasokan BBM. Banyak beredar informasi baik di media sosial maupun di media online lainnya, bahwa hal-hal berikut adalah yang menjadi penyebab terjadinya bencana gempa dan tsunami yang meluluh lantakan kota Palu. Tapi sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Sarjana Indonesia. Selamat menyaksikan. Pertama, banyak informasi yang memberitakan bahkan jauh sebelum gempa terjadi, bahwa LGBT sudah merajalela di Palu, dan sudah terang-terangan mereka melakukan aksinya di publik. Seperti dilansir Benak Merah Cow, sebuah video beredar di media sosial menampilkan berita yang mengungkap maraknya praktik LGBT di kota Palu, Sulawesi Tengah sebelum wilayah itu diterjang gempa dan tsunami. Video memuat berita Palu TV tertanggal 6 Maret 2018 itu diunggah oleh akun Facebook bernama Nur Fitri Damia, pada Senin 1 Oktober 2018 lalu. TV melaporkan, mahasiswa anti-LGBT mendapatkan bukti-bukti bahwa perkembangan praktik penyimpangan seksual tersebut semakin meningkat tajam di kota Palu. Bahkan mereka secara terang-terangan menampakkan diri sebagai penyuka sesama jenis di media sosial. Mahasiswa ini menemukan adanya beberapa grup aktif di sosial media Facebook yang menjadi forum para kaum LGBT yang berada di kota Palu. Salah satunya adalah grup gay kota Palu yang telah memiliki 1.500 lebih anggota. Mereka menjadikan grup tersebut sebagai forum khusus untuk saling berkenalan, curhat sesama gay, menawarkan diri mereka untuk dijadikan pacar, bahkan sebagai pasangan untuk saling berhubungan seks. 5 bulan setelah berita ini, kota Palu diguncang gempa 7,4 SR kemudian disusul tsunami setinggi 2 meter pada Jumat 28 September 2018 lalu. Gempa setara 200 kali bom atom Hiroshima itu benar-benar meluluh lantakan banyak bangunan. Bahkan, ada satu kampung di Palu yang hilang ditelan tanah. Kasihan, satu kampung habis ditimbun sama longsor pas gempa sama tsunami itu datang. Jalan lubang, putus semua, rumah-rumah penduduk sampai tidak kelihatan karena sudah ditutup tanah langsung. Hilang itu kampung, kata salah satu warga kepada Jawa Pos. Berita lain dilansir dari sulteng-terkini.com, Forum Umat Islam, FUI, Sulawesi Tengah. Sulteng mensinyalir adanya rencana kaum lesbian, gay, biseksual, transgender, LGBT, bakal merayakan malam pergantian tahun dengan menggelar pesta seks di kota Palu. Sinyalemen ini disampaikan FUI, setelah melakukan penelusuran. Penelusuran yang kami lakukan, baik melalui online, maupun cek dan recheck di lapangan. Kami mendapatkan indikasi adanya rencana kaum sodomi, bakal merayakan pesta seks yang mereka kamuflasekan dengan pesta khusus, kata Humas FUI Sulteng, Abdurrahman, Jumat, 29 Desember 2017. Menurut Abdurrahman, penelusuran awal dilakukan melalui media online di beberapa grup tertutup komunitas gay yang berlokasi di kota Palu. Identifikasi awal, dengan menggunakan Internet Protocol Address, alamat IP, dari grup yang diperoleh FUI. Dari alamat IP itu, kemudian kita ketahui kalau komunitas berbasis online itu, berada di kota Palu. Dalam komunitas itu, disebarkan undangan untuk menggelar pesta khusus di malam pergantian tahun. Pesta khusus ini, kita artikan dengan pesta seks,
ungkap Abdurrahman, sambil memperlihatkan tangkapan layar screenshot komunitas game yang berhasil diidentifikasi oleh tim Cyber Army Fui Sulteng. Menurut Abdurrahman, para komunitas LGBT di Kota Palu juga mengaku akan merayakan momen kemenangan mereka, karena hakim di Mahkamah Konstitusi, MK, menolak gugatan yang dialamatkan kepada kaum LGBT. Momen malam tahun baru, diduga akan menjadi puncak dari perayaan kemenangan mereka tersebut. Kedua, telah dibangun pantai bermata Dajjal di Mamuju. Seperti dilansir dari Ujnawasit, diduga mirip Dajjal, bangunan di pantai Makara ini dianggap jadi penyebab tsunami di Palu. Gempa dan tsunami yang menghantam Palu dan sekitarnya membuat warganet berbondong-bondong membagikan berita-berita yang kebenarannya masih simpang siur. Bukannya berempati terhadap para korban, malahan tak sedikit warganet menghubung-hubungkan musibah yang terjadi dengan hal yang berbau mistis. Salah satu contohnya, lewat sebuah postingan dari seorang pengguna Facebook bernama Johan Cosmas Groda. Ia mengunggah beberapa foto pantai Makara Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat dan menuliskan caption, dilihat dari postingannya, si John ini menganggap bahwa bencana tsunami yang menimpa kota Donggala dan Palu terjadi lantaran di Mamuju, Sulawesi Barat, tepatnya di pantai Makara terdapat lokasi yang menyerupai Metu 1 Keepomi. Dengan postingannya tersebut, si John ini banyak menerima komentar dari para netizen lainnya. Tak sedikit dari mereka yang percaya, namun banyak pula yang menganggap bahwa hal tersebut hanyalah omong kosong belaka. Astagfirullah, ia kayak Metu 1 kaum Dajjal, tanya Ufanur Tias Kota Dajjal dan berarti, pantas Allah murka. Bayu Ade Syah Putra namanya juga musibah, jangan pakai cocok logi dan net. Muti Amalia Wadud, desain itu jangan selalu diartikan dengan simbol Dajjal. Di Surabaya pada patung bambu rucing juga punya desain Metu 1, tapi sampai sekarang masih aman-aman aja kok. Etram dan Setiawana, kalau pendapat kamu, gimana nih? Banyak beredar di media sosial yang membahas tentang pantai bermata 1 ini, walaupun ada yang tidak percaya bahwa ini adalah salah satu penyebab gempa dan tsunami, namun ada juga yang mempercayai akan hal itu. Seperti yang dimuat di status saya Rahayu Berita Hangat GS, ternyata salah satu penyebab gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, karena adanya pantai manakala bentuknya menyerupai metode JJAL yang baru selesai dibangun dan akan diresmikan pada 30 September 2018 kemarin, tapi pada 28 September 2018 telah dimusnahkan Allah dengan adanya gempa dan tsunami tersebut. Portal online Ujnausco juga memberitakan soal pantai bermata Dajjal ini dengan judul "Bencana di Sulawesi, netizen heboh ada simbol Metu 1 di pantai Mamuju, simbol Dajjal?" Setelah Lombok, kini Indonesia kembali diuji dengan bencana. Kali ini giliran Pulau Sulawesi yang diguncang gempa dan tsunami. Seperti dilansir dari tribunawas.com, 30 September 2018, BMKG menyebut jika bencana di hari Jumat 28 September 2018 lalu itu tak hanya berupa gempa bumi, namun juga menimbulkan tsunami di Palu, Donggala, Sulteng, dan Mamuju, Sulbar. Namun ada hal lain yang viral di media sosial, yakni soal penampakan simbol Metu 1 di pantai Manakara Mamuju, Sulawesi Barat. Penyebab ketiga, ada yang tak biasa di status Facebook Lili Ali, ia membuat caption yang berbunyi, "Biar gempa menggoyang Palu. tetap pilih Pak." Dan di situ ada foto Presiden Jokowi berlatar belakang laut. Jadi betapa sombongnya orang yang memposting status itu, soal menantang Allah untuk mendatangkan gempa, dan benar tepat seminggu setelah postingan itu terjadilah gempa Palu yang disertai tsunami. Akun Facebook 2019 ganti presiden mengomentari tantangan Lili Ali tadi. Caption ini diposting 30 September pukul 10.34 berikut bunyinya. Astagfirullah, mudah-mudahan jangan sampai ada yang meniru seorang warga Palu anggota Partai Nasdem bernama Lili Ali ini, HJR Nilaim Ali. Pada tanggal 22 September yang bersangkutan menulis status "Biar gempa melanda Palu."
EIKR tetap pilih pada dengan memasang gambar Jokowi sebagai penjelas pada kata pakdi yang dimaksud. Seperti kita tahu, Jumat 28 September 2018 Palu dilanda gempa 7,4 disertai tsunami yang menimbulkan korban ratusan jiwa. Astagfirullahalazim, tak pelak status tersebut langsung mendapatkan banyak komentar dari netizen setelah akhirnya benar-benar terjadi gempa di Palu. Entah ada hubungan atau tidak, tapi tentu fanatisme anggota salah satu partai itu dengan membuat status seperti itu sangat tidak etis, seperti menantang Allah. Sekarang status sudah dihapus yang bersangkutan, namun jejak digital screenshot tidak akan hilang. Berita ini juga dikirim berantai di aplikasi WhatsApp, diantaranya adalah sebagai berikut. Ketika Tuhan membayar lunas tantangan seseorang yang sombong dengan 7,7 SR gempa Sulawesi. Sebuah jejak digital mengungkap satu fakta, sepekan sebelum gempa 7,7 SR mengguncang Sulawesi Tengah, tepatnya pada tanggal 22 September 2018, hari Sabtu pukul 20.37 WITA, sebuah akun Facebook atas nama Lili Ali, menulis status bernada kesombongan alias takabur. Biar gempa mogoyang Palu. EYKER tetap pilih PADEEE, lengkap dengan foto seorang capres duduk berlatar belakang lautan. Lihat foto, tepat 6 hari kemudian, Jumat 28 September 2018, pukul 17.03 WITA terjadi guncangan gempa dengan getaran 7,7 SR. Rata getaran gempa oleh pusat seismograf BMKG tercatat di rentang 7,1 hingga 4,5 SR. Tidak sampai di situ, Donggala dan Palu kemudian diterjang tsunami dahsyat yang menghanyutkan rumah, bangunan, jalan, jembatan, kendaraan yang berada di pesisir pantai. Dalam profilnya, Lili Ali beralamat di Palu, Sulawesi Tengah. Dia adalah pendukung salah satu capres. Hingga malam ini, Ahad dini hari 30/9, postingannya telah dikomentari 2.448 orang, dan dibagikan 1.720 kali. Hingga Sabtu 29 September 2018 pukul 4.40 WITA, rentetan 28 gempa susulan masih terus mengguncang dan dirasakan di kota Palu, Kabupaten Donggala. Entah berapa nyawa manusia melayang dan luka-luka akibat gempa dan tsunami tersebut. Belum lagi korban materi, harta benda, rusaknya infrastruktur dan mandeknya laju perekonomian. Tidak terhitung jumlahnya. Harga yang harus dibayar sangat mahal untuk sebuah kesombongan. Tuhan sangat benci dan murka kepada manusia sombong dan takabur. Merasa diri hebat melebihi Sang Pencipta. Lihat betapa banyak firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW yang sangat melarang manusia bersikap takabur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. QS Luqman 18. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. QS An-Nahl 23. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur, sombong. HR Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Dosa pertama kali yang dilakukan seorang makhluk adalah takbur, yaitu ketika iblis menolak perintah Tuhan bersujud kepada Nabi Adam AS. Nah, itulah tiga hal yang tidak lazim yang nyata terjadi di Palu dan banyak yang mempercayai sebagai penyebab terjadinya gempa yang diikuti tsunami yang meluluh lantakan kota Palu dan sekitarnya. Banyak yang percaya hal-hal tadi telah membuat arsy Allah tergoncang, dan Allah murka kemudian memberikan peringatan bagi manusia yang liannya agar menjadi pelajaran dan kewaspadaan. Untuk itu jauhilah maksiat kepada Allah agar kita semua terhindar dari murkanya. Sungguh manusia tidak pantas menyombongkan diri di hadapan Allah, apalagi menyalahi takdir seperti yang dilakukan LGBT. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like,
komen dan subscribe channel Sarjana Indonesia. Subscribe dari kalian sangat berarti untuk kami, agar selalu dapat memberikan info-info viral dan unik lainnya.